Nggak mungkin dong saya memilih kamu untuk membantu saya di sini. Saya yakin rumah sakit juga pasti menyesal kehilangan suster sebaik kamu. Dan saya sangat beruntung karena kamu mau membantu praktek saya yang sepi pasien ini. Dokter Eko kan baru buka praktek. Lama-lama juga pasiennya akan banyak. Ya udah, sekarang kita mulai aja ya. Saya lihat tadi ada 3 orang di luar. Baik, Dok. Ibu Sari. Cinta pertamaku yang kandas begitu saja. Hanya karena aku belum sanggup untuk membeli mobil. Saya rasanya pernah melihat wajahnya, Mas. Kamu melihat dia di mana? Dia mulai terkenal, Mas. Hebat juga. Tapi untung deh, kamu nggak jadi sama dia. Karena saya yakin kamu pasti nggak senang dan nggak suka. Karena dia sekarang sudah menjadi bintang film gituan, Mas. Bintang film begituan? Ayolah sayang, buka bajumu. Setan, kamu kurang ajar kamu. Kamu ingat kamu bisa bunuh saya? Jalan kamu, Beksan kamu. Jalan. Gat! Kurang bagaimana lagi, Bang? Kurang panas, kurang menggairahkan. Maksud Abang, baju saya kurang sensual, kurang dibuka-buka, begitu? Soal acting soal nomor 2. Tapi yang penting kamu harus sensual. Cara nendangkan itu yang bagaimana, harus yang seksi dong, sensual segitu. Mbak, nggak sengaja. Maaf, sengaja ya? Maaf. Awas ya, gua nggak mau lihat muka lo di sini lagi. Udah pergi. Jangan, Mbak. Udah pergi sana. Sorry. Kamu nggak tahu apa siapa saya, Bang. Masa sih? Yang Itu bilang gosip siapa ya? doang Si lagi. Intan kalau nggak salah. Halo, masih Aduh, yang bakar. Nggak ada sih. Naksir ditolak. Gue juga pernah sih gitu. Tahu deh, gue gak suka sama Rudy. Nanti Halo, Di. Kenalin. Ini Susan temanku. Susan, ini Aldi. Aldi ini jago minum. Dan jago segala-galanya. permisi, saya mau ke atas dulu. Dan saya bukan peminum. Saya bahkan anti dengan alkohol. Loh, Di. Kamu nggak temenin kita minum? Kalau nggak salah saya sudah bilang kan, saya lagi berkabung. Halah. Pakai berduka segala. Atau kamu emang nggak berselera sama kita-kita yang masih muda? Maksud kamu? Bisa aja kan? Kamu emang gak berminat sama kita yang muda-muda. Tapi lebih berminat sama yang tua-tua. Maksud kamu apa sih, San? Bayangin aja. Dia kan simpanan tanteku. Umurnya baru 28. Tanteku 48. Masa sih? Cakep gitu punya kelainan? Kelainan apa? Bagi dia yang penting cuma duit. Cinta dan perasaan gak ada dalam kamus hidupnya. Kamu belum makan, sayang. Lagi nggak kepingin. Kalau begitu, kamu pasti kepengen yang lain, kan? Bang, jangan dong. Nanti kalau ada orang masuk gimana? Semua sudah aman. Pintu sudah aku kunci. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu. Tapi kita kan sudah memulai. Aku sutradaranya, sayang. Siapa yang berani mulai kalau aku belum siap? Hah? Bang, jangan dong, Bang. Aku belum siap. Itu di bawah ada pesta apaan sih? Nggak tahu tuh Santi. Katanya sudah terlanjur ngundang teman-temannya. Kamu sudah makan? Belum. Kayaknya saya mau mandi dulu.
Tante udah makan obat sama vitaminnya belum? Kamu memang lain dari yang lain. Kadang tante bingung, bagaimana cara orang tuamu mendidik kamu sampai kamu bisa menjadi pria sebaik ini. Ya udah, saya mandi dulu ya. Loh, dok? Saya pikir dokter nggak kerja hari ini. Kasihan dong, pasien-pasien sudah nunggu, Mik. Iya, tapi kan kita bisa bikin pengumuman. Mereka harus maklum karena dokter kan sedang berduka cita. Nggak baik kan, terlalu larut dalam kesedihannya. Lagi pula, dengan bekerja, saya bisa melupakan semuanya. Dokter pasti merasa sangat kehilangan. Selama ini kan dokter yang merawat almarhum ibu. Memang. Tapi sebenarnya saya sudah lama tidak bisa berkomunikasi sama ibu. Walaupun kita tinggal sama-sama dan ketemu tiap hari. Ibu mengalami gangguan psikologi. Dia nggak mau bicara. Secara mental memang dia sudah lumpuh. Walaupun fisiknya masih kuat. Kenapa bisa begitu, dok? Trauma. Itu sebabnya saya ingin sekali mengambil spesialisasi psikiatri. Kalau saja saya dari dulu sudah menjadi ahli jiwa, saya pasti bisa menolong ibu. Ya. Dulu juga saya ingin sekali menjadi dokter. Ingin menolong nyawa orang. Karena saya lihat sendiri bagaimana kakak dan adik saya meninggal. Sayangnya nggak ada biaya, dok. Perawat kan juga menolong orang yang sakit. Lagi pula, kerja kamu baik di sini. Dokter terlalu muji saya. Saya sungguh-sungguh. Kalau nggak mungkin dong saya memilih kamu untuk membantu saya di sini. Saya yakin rumah sakit juga pasti menyesal kehilangan suster sebaik kamu. Dan saya sangat beruntung karena kamu mau membantu praktek saya yang sepi pasien ini. Dokter Eko kan baru buka praktek. Lama-lama juga pasiennya akan banyak. Ya udah, sekarang kita mulai aja ya. Saya lihat tadi ada 3 orang di luar. Baik, dok. Ibu Sari. Mau kemana, San? Kuliah. Masih rajin kuliah aja. Aku kan nggak seberuntung kamu, Di. Tanpa kuliah dan kerja keras bisa hidup enak. Aku kan harus rajin kuliah. Kamu nyindir? Kamu merasa tersindir? Terus terang, aku sudah lama sekali merasakan sikap yang seperti itu. Sikapku yang bagaimana? Gak tahu. Kesannya kamu punya dendam pribadi dengan aku. Masalahnya aku nggak tahu apa sebabnya. Kamu tanya sama semua orang ya. Apakah hidup serumah dengan tanpa nikah itu benar? Apakah berpacaran dengan perempuan yang lebih pantas jadi ibu kamu itu benar? Dan apakah mencintai demi uang itu benar? Sebagai keponakan Tante Yuli, semestinya kamu tidak bicara seperti itu. Dan lebih menghormatinya. Aku menghormati tanteku, tapi aku tidak menghormati perbuatanmu sama tanteku. Perbuatanku yang mana? Apakah menolong orang itu berdosa? Hah? Aku hanya membantu Tante Yuli melewati masa-masa sulitnya. Mengatasi penyakit-penyakitnya. Apakah itu bisa dibilang salah? Santi, bukannya kamu yang memperkenalkan kita dulu, hah? Aku memperkenalkan kamu sama tanteku, bukan untuk menjadi kekasihnya. Siapa bilang aku kekasihnya? Semua orang bilang begitu. Peduli amat apa yang dikatakan semua orang. Apa yang mereka tahu yang kamu tidak tahu? Kan kamu yang tinggal di rumah ini. Apakah kamu pernah lihat aku tidur berdua dengan Tante Yuli? Atau ciumi dia? Atau mengadengin tangannya? Apa itu bisa dibilang pacaran? Halo, Mas. Aduh, yang bakar. Gak ada sih. Naksir ditolak. Gue juga pernah sih gitu. Tahu deh, gue gak suka sama Rudy. Nanti. Halo, Di. Kenalin. Ini Susan temanku. Susan, ini Aldi. Aldi ini jago minum. Dan jago segala-galanya. Permisi, saya mau ke atas dulu. Dan saya bukan peminum. Saya bahkan anti dengan alkohol. Loh, Di, kamu gak temenin kita minum? Kalau nggak salah, saya sudah bilang kan, saya lagi berkabung.
Pakai berduka segala. Atau kamu emang gak berselera sama kita-kita yang masih muda?